Shalom, perkenalkan saya Ibu Neni, usianya 60 tahun. Di sini saya akan membagikan kesaksian saya, yaitu kesaksian saya waktu kecil. Pada waktu saya masih kecil, saya pernah diajak bapak saya pergi ke tempat pemujaan, yaitu yang disebut Cai Langkung ya. Dan di situ saya sebagai anak kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya takut terhadap bapak saya. Dan di samping itu juga bapak saya adalah seorang yang temperamen ya, orang pemarah, dan saya hanya bisa pasrah terhadap bapak saya. Tapi di dalam hati saya bertanya kenapa bapak bawa saya ke tempat itu. Tapi saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, saya hanya ikutin apa yang dimaui oleh bapak saya. Beriring dengan waktu, saya tumbuh menjadi seorang anak yang kurang percaya diri. Saya menjadi penakut, saya tidak berani tidak berani pergi ke tempat keramaian. Seharusnya sebagai anak saya harus senang-senang dengan teman-teman, tapi saya lebih banyak berdiam di dalam rumah. Yang menemani saya adalah seorang ibu yang baik hati, yang tidak juga bisa berbuat apa-apa. Saya anak yang tua dari 4 bersaudara, saya sering dibentak, saya sering dimarah-marahin bapak saya, apalagi pada waktu kami mau belajar. Kalau kami tidak mengerti, bapak saya seringkali mengata-ngatain kami bodoh dan mengata-katain dengan kata-kata kasar, dan seringkali juga memukul. Tapi itu pun kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami pasrah saja. Beriring dengan waktu, saya semakin dewasa, saya kaget bapak saya ajak saya mendaftar Polri ya, menjadi seorang polisi. Saya didaftarkan dan puji Tuhan saya lulus dan saya ditempatkan di Jakarta. Tapi pribadi saya tidaklah berubah, saya tetap menjadi pribadi yang penakut. Saya tidak menjadi pribadi yang berani, tapi saya tetap menjadi penakut. Saya selalu kurang percaya diri, saya penuh dengan kecemasan, saya tidak berani pergi-pergi di tempat keramaian. Kalau pada waktu saya dinas, saya sudah persiapkan diri saya, kalau sudah waktunya pulang, saya merasa senang, saya tinggal di mes. Pada waktunya saya kembali lagi dinas, saya merasa was-was lagi, takut kalau umpamanya diberikan satu tanggung jawab, saya tidak bisa melakukannya, dan saya sudah bayangkan mungkin pasti pimpinan saya akan membentak. Dan saya ingat betul, kalau saya sudah dibentak pasti saya ingat terhadap bapak saya, dan itu pengaruh besar dalam kehidupan pribadi saya sampai saya dewasa. Sampai saya sudah menjadi perwira pun saya juga bersyukur kepada Tuhan, karena saya ikut juga pendidikan perwira. Tuhan juga tolong saya lulus dengan baik, dan saya melakukan tugas-tugas saya dengan penuh tanggung jawab saya sebagai seorang perwira. Tapi tetap saya dihantui oleh rasa takut, rasa tidak percaya diri, penuh dengan kecemasan. Dan dengan kecemasan itu timbullah penyakit-penyakit dalam kehidupan saya. Saya pernah mendapat sakit kanker payudara. Saya juga kaget kenapa saya dapat penyakit kanker payudara, dan asam lambung tinggi, dan saya punya kepala suka pusing, dan semua organ tubuh saya rasakan tidak nyaman, termasuk jantung saya. Saya periksakan ke dokter bilang ada sedikit, katanya bocor. Saya juga kaget dan semakin takut. Ada ketakutan tentang fisik, takut dengan diri saya sendiri. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau dilepaskan dengan semua perasaan ini. Dan itu yang saya alami. Akhirnya saya melihat YouTube dari seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Henry Parera. Di situ menceritakan tentang mengusir roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Dan di situ saya bilang sama Tuhan, saya ingin dibebaskan dari perasaan-perasaan kecemasan dan ketakutan ini. Akhirnya saya hubungi Pak Pendeta Henry Parera, dan saya puji Tuhan saya bisa bertemu dengan Pak Henry Parera, walaupun secara online saya dilayani dengan baik, dan saya ceritakan semua apa yang terjadi dalam pribadi saya. Dan saya puji Tuhan, sangat puji Tuhan, dan Tuhan menjamah saya, dan Tuhan melepaskan saya dari penyakit-penyakit rasa kecemasan, rasa ketakutan, sehingga saya bebas saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan itu semuanya karena
karena Tuhan mencintai saya. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani saya walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi Tuhan itu begitu baik mengatur kami untuk bertemu, dan saya bertemu secara online dan situ saya dilayani. Dan puji Tuhan, saya merasa kuat, saya merasa terbebas dari beban-beban itu. Saya tidak lagi ada rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Saya sudah merasakan kedamaian dan Tuhan sudah berikan itu dan Tuhan sudah melepaskan itu. Terima kasih, Tuhan begitu baik mempertemukan saya dengan hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan heran. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin ditinggikan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Henry Parera dan keluarga yang sudah membantu saya melalui doa-doa dan pengertian-pengertian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, dan inilah kesaksian saya. Amin. Ada orang yang bergabung malam ini dengan kami. Anda punya persoalan dengan benjolan di leher, dan juga ada orang yang benjolan di kepala bagian belakang. Jika Anda orangnya brothers and sisters, tolong konfirmasi kepada saya. Saya menyampaikan bahwa ada orang yang bergabung dengan ibadah kita malam ini. Anda punya persoalan dengan kista atau tumor, kanker di kandungan. Yang berikut, saya merasa dalam roh saya, ada wanita yang hadir malam ini. Beberapa di antara Anda punya persoalan dengan benjolan di payudara, dengan benjolan di payudara. Dan sekarang saya berkata, saya cabut semua benjolan. Saya cabut. Saya berkata, terkutuk sampai kering. Kering sampai ke akar. Kuasa Tuhan. Sembuh. 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 Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kista, tumor, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Benjolan sembuh. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. My desire